dan tidak terkait proyek. Selain itu, Yulianis juga sempat mengungkapkan bahwa seorang saksi bernama Aan merupakan orang yang kerap mengantarkan uang kepada Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Joni Allen Marbun atas perintah Nazarudin. Hingga Selasa dini hari, persidangan Anas masih berlangsung dengan pemeriksaan saksi-saksi lain. Ada nama FAH. Kejadiannya waktu itu adalah saya dipanggil sama Pak Nazar ke lantai 7 itu di Tower Permai, Pak, di Mampang. Saya dipanggil sama Pak Nazar, disuruh bawa uang 25.000 US dollar. Setelah sampai di atas itu ada Bapak Fahri Hamzah. Dulu saya tidak tahu dia itu siapa, tapi setelah lihat di TV ternyata adalah Pak Fahri Hamzah yang dari PKS. Pak Fahri waktu itu tidak bicara apa-apa. Saya memberi amplop itu ke Pak Fahri, tapi tidak di tangannya Pak Fahri, adalah di meja di depan Pak Fahri. Terus saya minta Pak Nazar, saya minta Pak Fahri tanda tangan dalam bukti kas keluarnya. Terus katanya Pak Fahri Hamzah cuma senyum aja. Katanya Pak Nazar, udah sini saya yang tanda tangan. Terus sama Pak Nazar ditanda tangan cuma dicoret-coret aja. Terus saya tanya, Pak, ini untuk proyek yang mana? Tapi kata Pak Nazar, catat aja itu adalah DP pembelian mobil, tidak terkait proyek. Selain Fahri, nama Ketua DPR Marzuki Ali kembali disebut dalam persidangan kasus dugaan gratifikasi proyek Hambalang atas terdakwa mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Staf ahli Nazarudin Nurul Anwar mengungkapkan mantan bendahara umum Partai Demokrat itu pernah memberikan sejumlah uang ke Marzuki Ali. Yang dilontarkan para dalam kesaksiannya, Nurul Anwar menyebut sejumlah uang yang diberikan tersebut diambil dari kas grup Permai yang merupakan perusahaan Nazarudin. Menurut Nurul, uang tidak hanya diberikan untuk Marzuki Ali saja, namun juga kepada mantan Menpora Andi Alfian Malarangeng. Penyerahan uang berlangsung pada 23 Mei tahun 2010 dengan jumlah $500 Amerika. Selanjutnya uang tersebut dibawa ke salah satu hotel berbintang di Bandung yang merupakan markas tim pemenangan Marzuki Ali. Saya kan juga iseng juga bertanya, ini uang untuk siapa gitu kan, karena jumlahnya kan melebihi yang kita biasa bagikan kan. Udah ambil saja, ini ya kan prinsip kita kan menegar kemana-mana. Ini saya mau ketemu Pak Marzuki dan timnya di Malarangeng, anaknya Pak Hadi itu percaya Jawa Jati. Kemudian di situ ada Didi Gambir juga, kata dia. Oke, ya saya kasih, saya masuk ke dalam mobil dan kurser tersebut. Setahu saudara, karena keterangan di mana? Kan di Hayat, Pak. Setelah diperiksa penyidik KPK selama 6 jam terkait dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji, Ketua Komisi 8 DPR Ida Fauzia mengakui berangkat haji bersama pimpinan DPR Marzuki Ali dengan biaya gratis. Ida juga mengatakan dirinya dicecar penyidik KPK seputar kapasitasnya sebagai Ketua Komisi 8 DPR yang berkaitan dengan Surya Dharma Ali sebagai Menteri Agama saat itu. Ida mengungkapkan dirinya tidak ikut dalam rombongan haji yang dipimpin Surya Dharma Ali, namun Ida mengaku dirinya justru ikut dalam rombongan haji bersama sejumlah pimpinan DPR termasuk Marzuki Ali selaku Ketua DPR. Menurut Ida, ongkos pemberangkatan haji diambil dari daftar isian pagu anggaran DPR. Selain Ketua Komisi 8 DPR Ida Fauzia, KPK juga memeriksa politisi PKS Jazuli Juwaini sebagai saksi. Pimpinan DPR ya termasuk Pak Marzuki juga kan? Iya betul. Oh gitu, itu bayar nggak Bu? Menggunakan DPR. Menggunakan DIPA DPR itu berapa Bu DIPA-nya waktu itu Bu? Kira-kira? Tidak hafal. Wah, itu kan komisi Ibu juga. DIPA DPR. Ibu, itu soal ada anggota dewan yang punya bisnis pemondok, bisnis catering itu. Tidak, pertanyaan sudah di situ. Tapi Ibu mengetahui ada nggak itu? Tidak tahu Pak. Oke.
Beralih ke informasi lain, Pertamina akan menggelar RUPS luar biasa dalam waktu dekat untuk menentukan Direktur Utama baru Pertamina pengganti Karen Agustiawan. Karen resmi mengundurkan diri setelah menjabat sebagai Direktur Pertamina selama 6 tahun. Vice President Communication PT Pertamina Ali Mundakir mengatakan hingga saat ini belum dilakukan seleksi nama-nama calon pengganti Karen. Dalam waktu dekat RUPS luar biasa akan digelar untuk menunjuk dirut baru Pertamina. Menurut Ali, mundurnya Karen murni karena urusan pribadi tanpa ada tekanan dari pihak tertentu termasuk pemerintah dan tidak terkait berbagai masalah kebijakan BBM bersubsidi mulai dari pembatasan BBM dan kenaikan harga gas. Karen saat ini tengah keliling Asia untuk membicarakan bisnis yang menyangkut Pertamina. Karen Agustiawan telah menjabat sebagai Dirut Pertamina selama 6 tahun sejak tahun 2008. Hal ini menjadikannya sebagai Dirut Pertamina terlama sejak era reformasi. Pemegang saham harus melakukan rapat umum pemegang saham luar biasa untuk menerima pengunduran diri Ibu Karen, dan setelah itu sampai dengan ditunjuknya atau dilantiknya Direktur Utama yang baru, maka Dewan Komisaris akan menunjuk salah seorang anggota direksi yang ada saat ini sebagai pelaksana tugas Direktur Utama. Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan mengajukan pengunduran diri dengan alasan ingin mengajar di sebuah universitas terbuka di Amerika Serikat. Namun seorang pengamat menduga ada alasan lain pengunduran diri Karen, yakni besarnya tekanan pada jabatannya saat ini. Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan Karen akan resmi mundur sebagai Direktur Pertamina pada 1 Oktober mendatang. Pengganti Karen nantinya akan ditentukan oleh Komisaris Pertamina. Dahlan juga menjelaskan nantinya pengganti Karen akan berstatus sebagai pejabat sementara hingga ada keputusan dari pemerintahan baru nanti. Saya tidak bisa menahan lagi, ya kebetulan ini terjadi pergantian pemerintahan, saya tidak akan mengangkat Direktur Utama yang baru. Mungkin sementara nanti pejabat dulu saja dari direksi yang ada, saya serahkan ke Dewan Komisarisnya untuk mengusulkan siapa yang akan diangkat menjadi pejabat sementara. Dahlan tidak banyak memberi penjelasan saat ditanya alasan penyebab Karen mundur. Dahlan hanya mengatakan Karen mundur karena alasan keluarga dan ingin berkonsentrasi mengajar di luar negeri. Namun pengamat yang juga mantan sekretaris BUMN, Said Didu, menduga ada sejumlah hal lain yang menjadi penyebab mundurnya Karen sebagai Dirut Pertamina. Salah satunya adalah karena tekanan yang besar terhadap dirinya selaku Dirut Pertamina. Tekanan terhadap Pertamina ini sudah sangat tinggi, tekanan korporasi dan tekanan non-korporasi. Nah, tekanan ini sudah menimbulkan risiko korporasi bagi Pertamina, dan saya pikir kalau terus maka bisa menjadi risiko hukum. Bu Karen sebagai seorang profesional, saya sangat pahami bahwa dia tidak mau menanggung risiko itu, padahal karena tidak berbasis lagi pertimbangan korporasi. Berbagai contoh tekanan yang terjadi adalah ketidaktegasan pemerintah terhadap subsidi BBM, apakah mau dibatasi dan lain-lain, dan Pertamina sudah sering sekali berkorban. Karen menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina selama 6 tahun, waktu yang terbilang cukup lama. Sosok Karen menjadi perbincangan ketika KPK pada awal tahun 2014 memeriksanya sebagai saksi terkait dugaan kasus korupsi di SDM dengan tersangka Wiryono Karno. Karen membantah pernah memberikan THR kepada Komisi 7 DPR saat itu. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa Metro Malam masih akan berlanjut di paruh kedua dengan rekan saya Yohana Margareta. Selamat malam Yohana. Selamat malam, silakan dengan informasinya. Ya Sylvia dan juga pemirsa, di paruh kedua kami masih memiliki